oleh KIP. Sekali lagi kami dirugikan. Apa penyebab sehingga debat kandidat ditiadakan? Dengan informasi karena faktor keamanan. Entah apa yang diamankan, entah siapa yang menunjukkan, jangan jelas. Ini kami merasa sangat dirugikan. Yang ketiga, adanya DPT ganda antara 8.000 sampai 12.000 dan terlambatnya surat panggilan undangan pemilih, bahkan banyak kali masyarakat tidak menerima sehingga pelaksanaan terlalu buru-buru seolah-olah dipaksakan prosesnya. Oleh karena itu kami atas nama kandidat nomor 1 berkesimpulan memohonkan kepada bapak-bapak semuanya bahwa pemilu kada yang dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah sesuai tahapan tidak sempurna dan sangat terkesan buru-buru. Oleh karena itu, kami kandidat nomor 1 memohonkan agar pemilu kada Aceh Tengah segera digelar. Sekian pendapat ini. Ini sebagai laporan dari saya, kandidat nomor 2, nama Nur Hidayah, tentang DPT yang beralamat di lingkungan Kalakemili dan Keramat Lumakat atas nama Dusun Musara Jaya. Mungkin ini langka, tapi ini bukti yang nyata yang harus saya ceritakan. Karena di lingkungan Musara Jaya, Kecamatan Kota Kakewon terbentuk pada tahun 2002. Di lokasinya terletak di Jalan Lintang yang sekarang Kalakemili Kecamatan Berbesen. Berdasarkan himbauan Bupati Aceh Tengah Saudara Nasruddin, saya akan lampirkan nanti suratnya. Musara Jaya ini dihapuskan dan dikembalikan ke Kalakemili tahun 2004, tanggal 24 Maret 2004. Saat ini, pemilu ini, data tersebut sudah dihapuskan, tidak ada lagi karena konflik dulu masalah pemekaran. Karena terjadinya pemekaran Kalakemili, akhirnya dasar dusun Musara Jaya tersebut sudah dibekukan dan ada suratnya. Nah, dengan ini pada akhir-akhir ini pemilu kada ini sudah timbul kembali data penduduk yang beralamat Musara Jaya. Maka kami menyatakan DPT atas nama Dusun Musara Jaya adalah data 2004-2006 yang seharusnya data DPT dipakai untuk pemilu ini, yaitu data tahun 2009-2010. Dan sampai hari ini belum tahu jumlah penduduk Aceh Tengah yang sebenarnya. Dalam hal ini berarti KIP Aceh Tengah tidak memiliki data akurat untuk DPT. Untuk DPT. Dengan demikian, KIP Aceh Tengah belum siap melaksanakan pemilu kada Aceh Tengah. Inilah salah satu bukti yang nyata bahwa DPT se-Kabupaten Aceh Tengah pasti bermasalah semua. Akibat DPT tersebut timbullah kecurangan-kecurangan yang terjadi di TPS-TPS. Karena data tahun 2004, 2006 banyak yang sudah meninggal, banyak yang sudah pindah. Karena dulu itu adalah data masa konflik di Aceh Tengah. Setelah data konflik, warga masyarakat yang berada di Aceh Tengah sudah kembali ke desa-desanya masing-masing. Akibat data tersebut terjadi penyimpangan-penyimpangan. Contoh di Kalakemili, warga Bandung memakai nama atas nama orang lain memilih menusuk di Kalakemili. Itu pada hari itu juga tanggal 9 sudah turun Bapak Dandim, Bapak Kapolres beserta Bupati. Dengan demikian, hari ini demi kelancaran pemilu kada yang jurdil, efektif, efisien
damai. Harus mengulangi begitu kada, memakai daftar pemilih tahun 2009-2010 supaya jangan ada terjadi lagi kecurangan-kecurangan memakai nama orang lain untuk memilih. Saya harap kepada Bapak pimpinan KIP Provinsi Aceh agar bisa menggarisbawahi tentang masalah ini, dan saya akan memberikan data yang akurat nanti setelah saya ini. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Dari Banda Aceh ataupun semua pihak sudah turut dari ini. Sebenarnya saat ini kami mengharapkan demikian, Pak. Tetapi persoalan di Aceh Tengah ini, tahapan itu belum habis, tetapi sudah nyata ada kecurangan. Sebagaimana Bapak katakan tadi, ini adalah suatu proses. Jalankan dulu proses ini. Ini mungkin dari Bapak memang harus demikian. Tetapi kami dari 10 kandidat ini atas kecurangan-kecurangan tersebut sangat dirugikan. Mungkin ada Muspida kemarin sudah melaporkan kepada Aceh data-data tersebut mungkin sudah ada sama Bapak, maka kami mungkin tidak menyebutkan lagi kecurangan-kecurangan tersebut. Cuma kami ingin juga hukum itu ada di kami. Kalau Bapak mengatakan tadi, ini adalah suatu proses. Proses itu memang penyelenggara harus melakukannya sesuai jadwal yang ditetapkan. Tetapi kalau jadwal ini ada yang dilanggar, maka kami sebagai kandidat, kami juga punya hak hukum sama. Tapi kalau dijalankan proses, mungkin pihak mana yang ada kesalahan, mungkin sudah masalahnya sudah lain, Pak. Umpamanya kalau Panwaslu ada kesalahan, mungkin letaknya di Panwaslu saja, bukan lagi kena ke kami. Tetapi yang kami alami sekarang, kerugian tersebut bagaimana? Maka kami menyarankan kepada Bapak yang arif dan bijak, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Muspida Aceh Tengah. Kami sangat menghargai Pak, baik Pak Kadin, PJ Bupati, Kapolres, dapat meredam kami. Kalau sudah kejadian Pak, kalau Bapak masuk, itu tidak ada arti. Ini anak kecil pun tahu Pak, kecurangan tersebut seluruh Aceh Tengah ini. Maka kecerdasan politik orang Aceh Tengah nanti akan rusak. Maka kami kepada Bapak minta pemilu kedaulatan. Kami akan bertahan di situ Pak. Kami kandidat nomor 4. Nama saya Insinyur Abdullah Ibrahim. Mungkin karena ini Jumat Pak, kami bagi waktu kepada bapak-bapak yang lain. Ini yang dapat kami sampaikan. Kami juga punya hak hukum Pak. Kalau Bapak mengatakan salah prosedur, ya prosedur itu ya mungkin pelaksanaan. Tetapi kami hukumnya Pak, kami pun harus adil. Ini gambaran di Aceh Tengah Pak. Saya rasa demikian dulu Pak. Mungkin ada teman-teman yang lain menyampaikan hal yang lebih prinsip lagi. Saya sampaikan kepada Bapak, mungkin prioritas kami sudah berangkat ke Aceh, sudah begitu jelas apa yang disampaikan kepada Bapak. Kemudian saya mendengar penjelasan, kami mendengar penjelasan dari Bapak-Bapak di depan, bahwa kami ingin sampaikan kepada Bapak, kami juga pegang peraturan seperti yang Bapak pegang, bahwa kami tidak sebodoh yang seperti yang Bapak bilang. Yang kedua, apa yang terjadi di Aceh Tengah hari ini itu berdasarkan fakta dan bukti yang langsung kita saksikan bersama-sama dengan Muspida. Insya Allah.
Yang kedua yang kami sampaikan adalah pelanggaran yang dilakukan di Aceh Tengah itu karena ketidaksiapan penyelenggara. Hal ini sudah direkomendasikan oleh Panwas. Rekomendasi itu bukan rekomendasi yang biasa seperti Bapak katakan, karena Panwas juga adalah lembaga negara. Karena kalau tidak ada Panwas, pilkada tidak akan jadi. Jadi tolong dihargai rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Panwas dan dikeluarkan oleh DPRK. Apa yang membuat KIP menunda memberikan rekomendasi penundaan pilkada? Itu yang harus Bapak pertanyakan. Sementara di dalam Nomor 5 tahun 2012 pasal 93 di situ jelas-jelas ternyata apabila kondisi dalam pasal 1 ada gangguan keamanan dan gangguan lain, maka KIP mengusulkan kepada gubernur melalui DPRK untuk mengusulkan penundaan pilkada. Tapi hari ini apa? Bahwa KIP baru pada tanggal 16 mengatakan bahwa laporan situasi menjelang rapat pleno adalah karena ketidakamanan. Padahal pada tanggal 11 tong suara dari KIP sudah dipindahkan ke Kapolres. Itu salah satu indikasi bahwa situasi tidak aman. Jadi saya sampaikan kepada Bapak, tidak ada lagi hal yang menahan. Tidak ada lagi hal yang menahan KIP untuk segera mengusulkan kepada gubernur untuk penundaan pilkada sampai tahapan-tahapan atau kecurangan-kecurangan diselesaikan. Jadi saya kira tidak perlu saya bacakan apa yang laporan yang sudah ini. Nanti kami akan berikan kepada Bapak-Bapak apa laporan kami. Tapi jelas tidak ada lagi alasan kenapa KIP tidak langsung mengusulkan. Karena KIP juga sudah mengakui bahwa kondisi tidak aman. Tidak ada lagi. Jadi hari ini kami minta penundaan dan segala proses mengenai pilkada di Kabupaten Aceh Tengah segera ditindaklanjuti secara cepat. Kami juga tidak ingin masyarakat Aceh Tengah terkatu-katu. Kami juga tidak ingin masyarakat Aceh Tengah selalu dalam kebimbangan. Sehingga pernyataan Bapak-Bapak bahwa hari ini belum ada pemenang itu sangat kami butuhkan. Tidak ada pemenang di Aceh Tengah hari ini. Jadi saya sampaikan, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin laporan kami akan langsung sampaikan kepada Bapak-Bapak yang ada di depan. Jadi demikian penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan begitu Kapolres terjadi, saya wakil Kapolres melaporkan bagaimana demokrasi di Aceh. Sebenarnya Aceh menjadi model demokrasi di Indonesia. Begitu Aceh mengusulkan independen, lain juga mengusulkan independen. Begitu Aceh mengusulkan ada partai lokal, banyak provinsi lain mengusulkan partai lokal. Itulah partai Aceh yang dalam. Yang saya lakukan ke Kapolres di Aceh Tengah sebaliknya. 5 tahun lalu, demokrasi yang paling kotor di Aceh adalah Aceh Tengah. Karena KIP dibakar hampir depan Kapolres. Saya khawatir ini berulang lagi. Pak Kapolres dia saya laporkan masih ada beliau. Gejala sudah dirasakan. Begitu sampai di Bali, hal yang sama saya laporkan kepada Bupati Bali. Demokrasi di Aceh Tengah adalah demokrasi yang paling kotor. Hati-hati Pak Bupati. Karena beliau baru beberapa hari dilantik tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu saya masuk ke persoalan kronologis tahapan pilkada di Aceh. Alhamdulillah beberapa tahapan lulus. Satu keputusan yang kontroversi yang dilakukan oleh MP adalah seluruh calon lulus mengaji. Maka saya usul ke Komisi A Aceh melapor dulu. Di Aceh Tengah anak PHD untuk kerja datang. Semua tidak perlu tes lagi karena semua lulus. Ini usulan saya ke DPRA sebab mendukung lulus.
Ini kontroversi. Jadi yang perlu saya katakan adalah apa kriteria lulus dan tidak lulus mengaji. Itu harus terang dengan kanun yang sudah ditentukan. Apa nilai 6, 7, 4,5, apa? Ini tidak jelas. Itu satu. Selanjutnya, tahapan selanjutnya, Badan Pusat Statistik mengeluarkan data penduduk. Kalau menurut jumlah, menurut kerja umum, tahun 2012, jumlah pemilih menurut statistik 117.256. Ada bukti? Dan harus dikeluarkan TNI Polri, jumlahnya tidak saya takut dan berapa jumlah mereka keluarkan adalah statistik mendata seluruhnya termasuk TNI Polri. Jadi kalau pemilu 2012 jumlahnya 117.256 harus keluarkan TNI Polri karena mereka tidak ikut memilih. Berapa asumsinya? Kalau 1.000 berarti tinggal 140.000 pemilih. Itu data ada di website BPS Aceh Tengah. Pada 11 Juli, KIP mengeluarkan pengumuman rekapitulasi data pemilih sementara atau DPS berjumlah 135.113 orang bukti terlapir. Para kandidat yang lain curiga dengan jumlah ini. Maka pada 27 Desember 2011, para kandidat mengumpulkan hasil verifikasi berapa sebenarnya jumlah pemilih Aceh Tengah. Turun ke lapangan sebelumnya, kami menyimpulkan menurut bukti yang kami dapat, jumlah pemilih Aceh Tengah 117.388 pemilih. Pada tanggal 3 Januari 2012, KIP Aceh Tengah menetapkan daftar pemilih tetap berjumlah 120.437 pemilih. Bukti terlampir menurut surat keputusan. Jumlah inilah yang kami tanda tangani oleh Anda karena bergesernya pemilu dari Januari ke Februari. Ya. Lantas pada 4 Februari dengan surat nomor 070 dan sendiri saya tidak sebutkan lagi, tapi saya tunjukkan. Dinas Kependudukan Aceh Tengah mengeluarkan jumlah penduduk Aceh Tengah. Menurut wajib KTP laki-laki dan perempuan, maka berjumlah 138.035. Bukti kita lakukan. Pada tanggal 2 Maret 2012, KIP menetapkan daftar pemilih tetap berjumlah 122.239 pemilih. Lima hari setelah ditetapkan jumlah pemilih Aceh Tengah oleh KIP, baru diserahkan soft copy jumlah tersebut kepada masing-masing kandidat. Setelah kami cek di soft copy yang diberikan oleh KIP, ternyata lebih kurang 8.000 pemilih bernama ganda. Kita bisa buktikan. Yang menjadi pertanyaan kepada bapak-bapak dari kami kandidat, berapa sebenarnya jumlah pemilih Aceh Tengah? Itu makanya kotak suara harus diamankan di kantor polisi karena banyak suara hantu di dalam. Kalaupun Bapak mendesak harus terus dengan undang-undang yang Bapak katakan tadi harus melakukan tahapan-tahapan, bawalah kotak abu itu ke Banda Aceh, hitung di sana dan bawa kandidat yang menang. Tentukan dia di sana, tidak ribut dengan saya. Batu ide betul di Bupati seperti zaman Belanda dulu. Gubernur Hindia Belanda yang berkedudukan di Jakarta.
Ini pun sama, bupati yang terpilih berkedudukan di Banda Aceh, memerintah Aceh Tengah untuk 5 tahun yang akan datang. Kalau harus dipaksakan dengan undang-undang yang bapak-bapak bacakan tadi. Ini modus-modus yang sangat kecil. Bagaimana kita mengungkap bukti-bukti yang kecil? Tidak kemana kalau ini tidak jelas. Surat ini kami sudah kirimkan kepada Bapak Bupati. Tolong dalam waktu cepat berapa sebenarnya jumlah pemilih di Aceh Tengah? Sebab pada pemilu legislatif tahun 2009 jumlah pemilih Aceh Tengah 129.000. Kemana mau kita? Kemana mau dipegang? Baru 2 tahun. Ya, termasuk para anggota DPR yang hadir pemilu tersebut, jumlah pemilih Aceh Tengah 129.000 sekian. Sekiannya saya tidak tahu berapa. Nanti kita jadi yang menjadi pertanyaan sekali lagi, jumlah pemilih yang mana yang kita pastikan struktur pemilih? Ini yang menjadi pokok persoalan kepada kami sebagai calon. Itu pertama. Sampai sekarang Bapak Bupati belum menjawab surat kami tentang berapa pemilih sebenarnya. Sebab ada beberapa sumber. DPS juga sumber pemerintah, bukan LSM swasta. Dinas Kependudukan juga sumber pemerintah, bukan cilet-cilet. Kami juga mengadakan verifikasi berapa pemilih, bukan cilet-cilet, serius. Jadi dari beberapa sumber ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan data jumlah pemilih pemilu legislatif tahun 2009 ada 7 sumber yang mana yang betul. Ini yang paling pokok. Kalau ini tidak lurus, pemilulah sama saja. Sebanyak hantu di dalamnya, banyak soal yang dipermainkan. Masalah kedua, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran tentang moratorium pemekaran kampung Pulau Aceh atau desa di Jawa, kelurahan di Jawa. Dilanjutkan dengan surat instruksi Gubernur Firman Wahyudi ini, tunda dulu kalau ada pemekaran. Tapi apa yang sudah disampaikan oleh kandidat nomor 5 tadi, malah pun diberikan SK pemekaran itu kepada kampung yang bersangkutan, 2 kampung. Ini Februari 5 berjumlah 54 kampung. SK yang ada di kita, silakan pelajari. Apakah ini bukan pelanggaran legislatif? Apa ini block campaign? Atau ini memang tugas pelanggaran biasa saja? Atau pelanggaran hukum berat? Jadi 2 masalah ini 5 kali lagi diulang pemilu di Aceh Tengah, tetap suara hantu tetap ada di tong pemilih. Sekali lagi Pak, kalau bapak-bapak mendesak untuk melakukan penghitungan suara sesuai dengan undang-undang dan tahapan tersebut, bawa saja tongnya kepada Aceh, tetapkan di sana pemenang dan jangan pulang-pulang pemenang di sini. Tetapkanlah seperti Belanda dulu menetapkan gubernur India pada yang berkedudukan di Jakarta. Ini pun sama di Banda Aceh. So ini prinsip. Mengapa di Aceh Tengah sampai sekarang mampu kita tahan, tidak ada gejolak, bukan meledak, tidak ada terbakar. Karena alhamdulillah Muspida bertindak netral. Kebetulan Pak Dandim baru, Pak Bupati baru, Pak Kapolres baru. Maka sampai sekarang kita setuju tong suara dibawa ke